Nama saya Betaria Purba, kelas reguler A Tambuk 2019, Pendidikan Tata Rias. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKM saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Rasita Purba. Penuaan dini merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan serta memperbaiki kerusakan yang diderita. Penuaan dini pada kulit ditandai dengan munculnya kerutan, keriput, dan garis lurus. Penyebab penuaan dini diantaranya adalah paparan sinar matahari, kontraksi otot wajah yang berulang, posisi tidur yang tidak baik. Meski tidak dapat dihindari, Anda dapat melakukan pencegahan penularan yang tepat. Green tea atau teh hijau. Teh hijau atau Camellia sinensis L memiliki banyak khasiat diantaranya sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, anti kanker, kesehatan jantung serta kesehatan mulut. Kandungan yang berkhasiat sebagai antioksidan adalah senyawa polifenol. Manfaat teh hijau. Selain berfungsi sebagai pewarna atau pewangi minuman, daun teh atau green tea berfungsi sebagai pencegah penuaan dini pada kulit. Peluang pasar. Berikut merupakan sejumlah pertimbangan faktor SWOT dalam menganalisis kelanjutan usaha Green Tea Max. Ada 4 faktor yang mempertimbangkan dalam analisis ini, diantaranya berupa strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, keuntungan, threat, ancaman. Strength atau kekuatan. Harga produk yang terjangkau dibandingkan dengan masker lainnya. Kedua, bahan yang digunakan alami sehingga lebih sehat dibandingkan masker kimiawi lainnya. Ketiga, belum didapatinya produk pesaing. Weakness atau kelemahan. Lama daya tahan produk lebih cepat karena tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Opportunity atau keuntungan. Yang pertama, biaya produk dan produksi yang ekonomis. Kedua, bahan baku yang mudah didapatkan. Ketiga, peluang pasar industri produk kecantikan terus berkembang. Ketiga, peluang menguasai pasar yang besar. Threat atau ancaman. Yang pertama, perubahan tren di dalam masyarakat yang terus berubah-ubah. Kedua, terdapat kemungkinan pesaing yang sama. Teknik pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha, di mana kita harus menemukan produk apa yang ingin kita pasarkan atau kita jual untuk usaha kita sendiri. Kualitas dan keunikan produk juga sangat penting agar produk yang kita miliki akan laku besar di pasaran dan dapat bertahan lama. Dalam hal ini, produk yang kami punya memiliki kualitas dan keunikan yang belum dimiliki produk yang lainnya. Price menentukan harga merupakan hal krusial yang gampang susah dikarenakan sensitivitas harga sebagai penentu keberhasilan dalam menjual produk. Dengan menggunakan perhitungan metode biaya umum dalam proses costing, tim dapat menentukan harga untuk produksi yang kemudian ditambah dengan persen keuntungan yang dianggap rasional terhadap permintaan masyarakat. Selain itu juga, produk yang kami jual harganya sangat terjangkau. Di place adalah penentuan tempat. Untuk tempat penjualan, kami menjualnya di marketplace dan sosial media agar menekan biaya sewa tempat. Selain itu juga, jual melalui media online di area sekarang ini lebih menguntungkan, praktis, dan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan produk. Promosi Green Tea Max dilakukan secara online
atau offline. Promosi online dilakukan dengan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook atau WA. Sedangkan promosi secara offline kami lakukan dengan mouth to mouth dengan penawaran langsung kepada konsumen. Pelaksanaan. Berikut ini jelaskan mengenai metode pelaksanaan dan pengeksekusian gagasan bisnis Green Tea Max secara ringkas. Pertama-tama digambarkan oleh skema berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, tim produksi melakukan pembelian, perlengkapan dan peralatan produksi, mulai dari bahan baku dan alat-alat penunjang usaha. Berikutnya adalah tahap pembuatan produksi. Tahap pembuatan produk adalah tahap di mana tim melakukan proses produksi atau pengolahan bahan baku mulai dari pembersihan, pengeringan, penghalusan daun green tea yang telah kering dan pengemasan sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu produk masker alami atau green tea mask. Tahap pemasaran dan penjualan. Pada tahap ini dilakukan berbagai promosi dari penjualan mulai dari online, offline. Online dilakukan dengan postingan pada Instagram, Facebook, WA, dan lainnya lagi atau marketplace. Secara offline dilakukan dengan mouth to mouth, penawaran langsung kepada konsumen, yaitu teman-teman kampus dan orang sekitar secara mengikuti bazar-bazar yang ada. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahapan krusial untuk meninjau perkembangan produksi, pemasaran hingga penjualan produk. Evaluasi ini dilakukan di tiap akhir hal produktif. Gunanya adalah untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Kemudian hal dari menganalisa kemungkinan minimalisir biaya dan untuk menyatukan aspirasi karyawan produksi untuk mencapai visi usaha. Selanjutnya adalah anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Di sini telah ada diterapkan dengan anggaran biaya mulai dari bahan habis pakai, bahan penunjang, perjalanan, dan lain-lain. Untuk jadwal kegiatan yaitu pengadaan peralatan, pengadaan bahan baku, pembuatan produk dan pemasaran dan penjualan, evaluasi, pembagian lapangan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Proses pembuatan green tea max. Yang pertama, siapkan daun green tea, cuci dengan bersih. Yang kedua, keringkan daun green tea dengan menjemurnya di bawah sinar matahari sampai daun berubah dan juga menjadi mudah rapuh atau kering. Ketiga, setelah daun green tea kering, tumbuk daun green tea sampai hancur, sampai halus dan mudah disaring. Setelah semua daun ditumbuk, saring dia hingga mendapatkan bubuk yang halus. Yang terakhir, dilakukan pengemasan untuk masing-masing produk masker daun green tea dan tiap kemasan dengan berat 25 gram. Demikian presentasi saya. Saya Betaria Purwa mengucapkan terima kasih.